Good morning, students. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kabarnya baik-baik saja ya. Nah, sebelum belajar sama Miss, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Bapa, sebentar kami akan belajar, kiranya Bapa memberikan kami kepintaran, Bapa memberikan kami daya ingat, sehingga kami dapat mempelajari materi hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar garis. Hubungan antar garis ini membahas jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis akan menghasilkan sudut. Jadi, sudut terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, perhatikan. Dua garis sejajar. Garis apa itu? Garis M dan N. Ini adalah garis sejajar. Nanti dipotong oleh sebuah garis. Nih, dipotong sebuah garis, yaitu garis L. Sehingga perpotongan garis L ini terhadap garis sejajar M dan N menghasilkan sudut-sudut yang sudah kita beri angka, yaitu 1 sampai 8. Nah, perhatikan, sudut-sudut apa sajakah yang terbentuk? Yang pertama yaitu sudut sehadap. Dengan syarat memiliki besar yang sama. Perhatikan, sudut yang nomor 1 akan sehadap dengan sudut yang nomor 5. Maka memiliki besar yang sama antara sudut 1 dan sudut 5. Perhatikan lagi, sudut 4 akan sehadap dengan sudut nomor 8. Sehingga sudut 4 dan 8 memiliki besar yang sama. Ayo, kalau sudut 7, sudut yang ke-7 akan sehadap dengan sudut nomor berapa? Iya, sudut nomor 3. Arti dari sehadap, kalau kata kuncinya itu mereka posisinya ini letaknya sama. Kalau di sini letaknya di bagian kiri atas, di sini juga bagian kiri atas. Kalau dia letaknya di bagian kanan bawah, maka letaknya yang ini juga di kanan bawah. Yaitu misalnya yang kanan bawah adalah 3, maka yang kanan bawah yang sebelah sini juga nomor 7 memiliki besar yang sama. Yang kedua yaitu sudut-sudut dalam yang berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Perhatikan, sudut 3 sama dengan sudut 5. Sudut 3 sama dengan sudut 5. Sudut yang dikatakan dalam. Dalam itu adalah 4, 3, 5, dan 6. Terus katanya berseberangan. Jadi menyeberanglah 5 menuju 3, atau 3 menuju 5, 6 menuju 4, 4 menuju 6. Jadi sudut berseberangan di sini hanya 2 pasang, yaitu sudut 3 yang besarnya sama dengan sudut 5, sudut 4 yang besarnya dengan sudut 6. Oke? Ini yang dikatakan dalam berseberangan. Di dalam dia ada garis yang membatasi. Nah, kalau ada dalam berseberangan, maka akan ada yang namanya luar berseberangan. Luar, kenapa dikatakan di luar? Karena di sini kosong. Kosong, tidak ada yang membatasi dia, dia bebas. Ini yang dikatakan luar ya. Ini adalah imajinasi kita untuk mengingat mana yang dalam, mana yang luar. Nah, ini namanya luar berseberangan, yaitu angka 1, 2, 8, 7. Nah, katanya berseberangan berarti 1 akan diseberangkan dengan yang di luar juga, yaitu nomor 7. Jadi sudut 1 akan memiliki besar yang sama dengan sudut 7.
Sudut 2 akan memiliki besar yang sama dengan sudut 8. Ini yang dikatakan sudut-sudut luar berseberangan. Oke, paham? Nah, yang terakhir itu apa? Yang nomor 4. Sudut-sudut bertolak belakang, yaitu memiliki besar yang sama juga. Jadi semua syarat sudut memiliki besar yang sama. Perhatikan gambar. Sudut-sudut yang bertolak belakang. 1, belakangnya siapa? 3. Maka sudut 1 akan besarnya sama dengan sudut 3. Jadi kalau yang 6, belakangnya ini siapa? Yaitu nomor 8. Jadi sudut 6 akan besarnya sama dengan sudut 8. Sudut 5 belakangnya adalah sudut 7, bertolak belakang mereka. Maka sudut 5 besarnya akan sama dengan sudut 7. Sudut 4 besarnya akan sama dengan sudut 2. Jadi perpotongan dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis akan menghasilkan 4 jenis sudut, yaitu sudut yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan sudut yang bertolak belakang. Untuk memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan pasangan sudut yang bertolak belakang. Sangat mudah, perhatikan sudut A akan bertolak belakang dengan sudut C. Sudut B akan bertolak belakang sama sudut D. Sudut E akan bertolak belakang sama sudut G. Sudut F akan bertolak belakang dengan sudut H. Sesuai contoh penjelasan dari Miss yang mengenai sudut-sudut yang bertolak belakang. Jadi untuk soal nomor 1 ini sangat mudah ya kalau kita menentukan pasangan sudut yang bertolak belakang. Soal yang kedua yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Sini ada gambar. Jika diketahui sudut P yaitu 125 derajat, tentukanlah sudut T, sudut S, sudut R, dan sudut W. Kita jawab. Kenapa sudut T adalah 125 derajat? Perhatikan sudut P di sini. Sudut P sehadap dengan sudut T. Jika sudut P sehadap dengan sudut T, maka sudut P dan sudut T memiliki besar yang sama. Jadi kalau sudut P 125 derajat, maka sudut T juga jawabannya adalah 125 derajat. Jadi kenapa sudut T 125 derajat? Karena mereka adalah sudut sehadap dengan sudut P. Yang kedua adalah sudut S. Sudut S di sini ya. Jawabannya adalah 55 derajat. Mengapa? Perhatikan. Ini adalah garis tegak lurus. Garis yang tegak lurus antara sudut P dan sudut S ini bernilai 180 derajat. Jadi P dan S ini kalau digabungkan akan bernilai 180 derajat. Ini yang dinamakan garis berpelurus. Jadi 180 derajat dikurang 125 derajat akan sama dengan 55 derajat. Jadi sudut S ini adalah 55 derajat dikarenakan sudut P dan S ini adalah sudut yang berpelurus memiliki derajat yaitu 180 derajat. Yang ketiga adalah sudut R. Sudut R ini jawabannya adalah 125 derajat. Mengapa? Kita perhatikan kuncinya dari sudut P ke sudut R. P dan R ini memiliki sudut yang bertolak belakang.
Kalau sudut yang bertolak belakang memiliki besar yang sama. Jika P 125 derajat, maka R akan juga 125 derajat. Maka jawabannya adalah 125 derajat dikarenakan bertolak belakang dengan sudut P. Yang keempat adalah sudut W. Mengapa sudut W 55 derajat? Perhatikan. Sudut P kan sehadap dengan sudut T. Jika sudut P dan sudut T ini memiliki besar yang sama, maka T 125 derajat. Dan T dan W ini adalah sudut yang berpelurus 180 derajat. Jadi kita berangkatnya dari sudut T, kita bandingkan dengan sudut si W. Jadi T itu adalah 125 derajat karena terhadap dengan sudut P. Maka sudut W sama dengan 180 derajat dikurang 125 derajat dari sudut T, maka sudut W adalah 55 derajat. Yang ketiga, saya masih semangat ya. Yang ketiga yaitu sudut A dan sudut B saling sehadap. Jika besar sudut A 76 derajat, besar sudut B adalah, kita ingat saja kalau sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Jika A 76 derajat, maka B jawabannya adalah 76 derajat juga. Mengapa? Karena sudut sehadap memiliki besar yang sama. Jadi kalau misalnya sudut A-nya 50 derajat, dan ternyata sudut A dan sudut B saling sehadap, maka berapa besar sudut B? Maka sudut A yang 50 derajat, maka besar sudut B juga 50 derajat, karena memiliki besar yang sama. Jadi, perlu kita ingat bahwa dua garis sejajar yang berpotongan pada satu garis akan menghasilkan 4 jenis sudut, yaitu sudut apa aja? Sudut sehadap, luar berseberangan, dalam berseberangan, dan bertolak belakang. Masing-masing ini memiliki besar yang sama satu sama lain. Oke, paham semuanya? Nah, Miss tutup pelajarannya, silakan diulangi lagi sampai paham. Jika ada yang tidak paham, silakan menonton ulang kembali ya. Terima kasih.